dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Untuk kita semua. Bapak Ibu pemegang saham PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk dan para undangan yang kami hormati, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemegang saham dan undangan yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan menghadiri acara paparan publik tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni 2022 secara virtual. Selama paparan disampaikan, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A untuk dijawab nanti pada saat sesi tanya jawab. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor Cap/001/BEI/01/2021 tentang perubahan peraturan nomor I/E tentang kewajiban penyampaian informasi pasal 3 Romawi titik 3 mengatur bahwa setiap perusahaan tercatat wajib melakukan public expose tahunan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Perseroan menyelenggarakan acara ini untuk memenuhi ketentuan tersebut. Dalam kaitan itu, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi dan materi sesuai dengan tata cara pelaksanaan public expose yang diatur dalam pasal 3 Romawi titik 3 Cap/001/BEI/01/2021. Sebelum direksi memberikan paparan publik, perkenankan kami untuk mengenalkan para anggota direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Berikut ini anggota direksi Perseroan yang hadir. Direktur Utama Bapak Paul Krisnadi, Direktur Ibu Lina, Direktur Bapak Sony Sutanto. Untuk selanjutnya, Bapak Paul Krisnadi akan menyampaikan paparannya. Silakan Pak Paul. Terima kasih Saudara Host. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Pertama, kami akan menyampaikan business review di untuk kuartal pertama tahun 2022. Dalam slide ini, kami tampilkan struktur kepemilikan. Secara garis besar, struktur kepemilikan tidak ada perubahan. Berikut adalah sejarah Perseroan. Nusantara Pelabuhan Handal didirikan dengan nama PT Karisma Mutiara Agung pada tahun 2003. Di tahun 2004, Karisma Mutiara Agung mengambil alih saham PT Mustika Alam Lestari. Di tahun 2014, Nusantara Pelabuhan Handal saat itu masih bernama Karisma Mutiara Agung mengakuisisi mayoritas saham PT Perusahaan Bongkar Muat Adipursa. Pada bulan Juli tahun 2016, Karisma Mutiara Agung mengganti nama menjadi Nusantara Pelabuhan Handal dan pada saat yang hampir bersamaan mengakuisisi mayoritas saham PT Parvi Indah Persada. Kemudian di tahun 2017, Nusantara Pelabuhan Handal mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2018, Nusantara Pelabuhan Handal meresmikan gedung di kantor NPH di Tanjung Priok.
Kemudian di tahun 2019, NPH meningkatkan saham di PT Adipurusa. Secara umum, lini bisnis Nusantara Pelabuhan Handal terdiri dari 3 lini bisnis, yaitu pengoperasian terminal peti kemas, mengoperasikan dan memberikan jasa pengoperasian dan perawatan alat-alat terminal peti kemas, dan melakukan jasa jual beli dan engineering peralatan terminal peti kemas. Lokasi terminal peti kemas yang dioperasikan oleh NPH ada 2 di Tanjung Priok, yang satu adalah PT Mustika Alam Lestari, yang merupakan terminal peti kemas internasional, PT Adipurusa, yang merupakan terminal peti kemas domestik, dan satu di Bangkok, Suksawa Terminal Company, yang merupakan terminal peti kemas internasional dan domestik. Bisnis proses terminal peti kemas pada umumnya adalah membongkar peti kemas dari kapal dan menumpuk di lapangan penumpukan sebelum diserahkan kepada importir. Atau sebaliknya, menerima peti kemas yang akan diekspor dari eksportir untuk ditumpuk di lapangan penumpukan, kemudian dimuat ke atas kapal saat kapal yang akan membawa peti kemas ekspor tersebut sudah tiba di Indonesia. Visi dari Nusantara Pelabuhan Handal adalah menjadi pemain global di bisnis pelabuhan yang dikenal lewat reputasinya dalam menghadirkan solusi yang inovatif. Sedangkan misi kami memberikan pelayanan dengan produktivitas yang tinggi dan harga yang tepat kepada pelanggan terminal peti kemas dan kargo melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan lingkungan kerja yang aman dan sehat dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, pekerja, dan lingkungan. Selanjutnya, untuk memberikan paparan kinerja perseroan, saya serahkan kepada Direktur Keuangan kami, Ibu Lina. Terima kasih Pak Pol. Untuk finansial akan saya bawakan sebagai berikut. Dari perseroan melalui anak perusahaan bergerak di terminal kontainer internasional mengalami peningkatan kinerja dalam hal throughput atau volume kontainer yang dilayani selama kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal 1 2021 di terminal kontainer internasional Tanjung Priok. PT MAL yang menjalankan operasi terminal peti kemas internasional throughputnya naik sebesar 20% dari 64.000 TEU di kuartal pertama 2021 menjadi 76.000 TEU di kuartal pertama 2022. Sedangkan dari sisi terminal domestik melalui anak perusahaannya ADP, entitas anak yang ADP mengalami penurunan volume sebesar 9% dari 118.000 TEU di kuartal pertama 2021 menjadi 108.000 TEU di kuartal pertama 2022. Sementara itu, anak perusahaan Parvi yang bergerak di bidang jasa operate and maintenance, baik memanage alat di perusahaan afiliasi maupun pihak ketiga, dengan jumlah total alat sebesar memanage jumlah alat sejumlah 42 alat pelabuhan berupa QC, RTG maupun distaker mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya kegiatan perbaikan alat. Sementara untuk bisnis penjualan alat pelabuhan di kuartal pertama 2022 belum membukukan adanya penjualan, sama dengan kuartal pertama tahun 2021. Sementara itu dari posisi keuangan, total aset perusahaan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar 1,76 triliun
atau turun sebesar 98 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Satu, penurunan nilai bersih privat tetap sebesar 62 miliar yang disebabkan karena adanya penyusutan alat selama kuartal 1 2022. Selain itu juga adanya penurunan piutang usaha sebesar 40 miliar karena adanya penerimaan pembayaran dari customer. Dari sisi total liabilitas, pada tanggal 31 Maret 2022, turun sebesar 103 miliar bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Terutama disebabkan adanya penurunan hutang bank dan lembaga keuangan sebesar 44 miliar dikarenakan adanya cicilan yang dilakukan selama kuartal 1 2022. Selain itu juga adanya penurunan hutang usaha dari trading activity sebesar 43 miliar. Dari sisi total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 6 miliar atau sebesar 1%. Ini karena adanya kenaikan net income di kuartal pertama 2022. Selanjutnya dari sisi laba rugi perusahaan, total pendapatan bersih di kuartal pertama 2022 mengalami peningkatan sebesar 4% atau sebesar 12 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, terutama dari kontribusi peningkatan volume mal yang bergerak di terminal peti kemas internasional. Dari sisi laba bruto mengalami peningkatan sebesar 7 miliar. Hal ini terutama dikontribusikan dari kenaikan volume di mal yang tadi dijelaskan. Bottom line, perseroan masih membukukan laba bersih sebesar 6 miliar dari sebelumnya rugi 10 miliar di kuartal pertama 2021. Untuk rasio keuangan, dengan adanya laba di kuartal pertama 2022, rasio laba bersih terhadap pendapatan sebesar 0,67%. Sementara itu dari rasio lancar, perseroan masih memiliki rasio lancar yang cukup baik dengan adanya angka 1,75%, 1,75 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dari sisi rasio hutang baik terhadap aset maupun terhadap modal juga menunjukkan angka yang cukup konservatif di 0,52 dan 0,51. Sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena adanya penurunan hutang seperti yang tadi dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sony untuk menjelaskan mengenai SDM. Terima kasih Bu Lina. Bapak Ibu, ini sedikit tentang strategi perseroan mengatasi masalah COVID yang masih tetap ada dampaknya sampai hari ini. Direksi pada dasarnya harus menjamin bahwa dalam kondisi pandemi ini bisnis perseroan harus tetap berjalan. Nah, karena itu ada beberapa strategi yang diambil di masa era new normal. Yang pertama tentu bekerja sama dengan pelanggan untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pandemi. Pelanggan kita misalnya seperti para supir truk yang membawa kontainer masuk ke pelabuhan misalnya. Nah, sejak pandemi kita berusaha untuk meminimalkan kontak dengan mereka lewat dokumen, itu kita convert menjadi paperless misalnya gitu. Nah, itu menjadi strategi kita. Juga memberikan mereka fasilitas untuk bisa cuci tangan lebih sering, kita siapkan fasilitasnya, itu juga kerjasama kita dengan pelanggan. Yang kedua, selama masa pandemi, itu ada banyak sekali hambatan dalam hal pengiriman barang.
Jadi kami memastikan bahwa rantai pasok suku cadang tetap aman. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan suku cadang misalnya untuk perbaikan mesin, maka itu harus dipastikan bisa tiba, bisa kita terima dengan waktu yang secepat mungkin di tengah-tengah kondisi yang terjadi gangguan soal pengiriman di logistik. Yang ketiga, kami memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses bisnis. Tadi paperless, online, ya pertemuan-pertemuan berubah menjadi Zoom misalnya virtual, termasuk rapat umum pemegang saham tadi yang baru kita jalankan, itu sudah juga menggunakan teknologi hybrid. Nah, yang keempat, selama masa pandemi memang kegiatan jauh berkurang di awal-awal tahun 2020, tapi setelah itu kita sudah kembali bisa mengaktifkan program-program pelatihan melalui pelatihan berbasis daring online. Jadi online sudah mulai jalan dan sekarang sudah mulai hybrid, ada tatap muka offline dan online. Nah, yang tentu sepanjang masa 2020-2021 dan sampai hari ini, tentu yang harus kita tetap jaga adalah arus kas perusahaan. Harus pastikan bahwa produktivitas tinggi dan biaya-biaya yang bersifat pemborosan harus dihilangkan. Itu menjadi strategi kita. Dan yang terakhir bahwa kami tetap memastikan protokol kesehatan tempat kerja berjalan dengan tertib dan konsisten. Karena ini yang menjadi prasyarat sekarang kalau kita mau mencegah penyebaran virus. Nah, ini kami terapkan ketat di lapangan, bukan hanya untuk karyawan, tetapi juga untuk pelanggan yang berkegiatan di tempat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, apa yang kami kerjakan di masa era new normal ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Paul. Oke, terima kasih Ibu Lina, Pak Sony. Selanjutnya jika ada, saya kembalikan ke pembawa acara.